Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minadh dhulumatil juhli wal kufri ila nuril huda wal iman wal islam. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berjumpa di channel ini, melanjutkan kembali bersama-sama kita mengkaji ajaran-ajaran Rasulullah SAW di dalam agama Islam, agama yang kita cintai ini. Pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita mempelajari tentang pentingnya rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya dalam hidup ini kita ada, kita mendapatkan rezeki, kita bisa hidup dan lain sebagainya. Semuanya tidak terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya di dunia, di akhirat nanti kita berharap masuk surganya Allah, dan perlu kita ingat bahwa insya Allah kita bisa masuk surganya Allah, namun bukan karena amal kita, tapi juga karena rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa birahmatin minallah. Kata Rasul, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Amal perbuatan salah seorang dari kalian tidak akan bisa memasukkannya ke surga. Wala yujiruhu minan nar, dan juga tidak akan bisa menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, dan tidak bisa amal itu menyelamatkan termasuk diriku sendiri. Illa birahmati minallah, kecuali karena adanya rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali Rasulullah SAW, beliau seorang nabi, beliau seorang yang maksum, selalu terjaga, tidak melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah. Namun beliau pun mengatakan bahwa aku pun masuk surga bukan karena amalku, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, seberapapun besar kesalahan kita, seberapa banyak dosa yang kita lakukan, maka jangan pernah berputus asa, berputus harapan untuk mengharap adanya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia kita memang disuruh untuk berikhtiar, beramal soleh. Namun kita tidak boleh terlalu percaya diri bahwa amal soleh kita itu adalah penentu dari nasib kita di akhirat nanti. Lalu kalau kita masuk surga bukan karena amal kita, untuk apa amal soleh kita lakukan di dunia ini? Tentu Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh, tentu ada maksudnya. Di antaranya adalah melalui amal-amal soleh yang kita lakukan, Allah itu sedang mengajari kita tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Dengan kita beramal soleh, maka kita akan menjadi paham tentang inti, tentang ajaran-ajaran Islam yang disampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kita diperintahkan untuk melakukan sholat. Sholat kita memang tidak menjadi penentu apakah kita masuk surga ataukah masuk neraka. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa.
Puasa kita memang tidak menjadi penentu apakah kita masuk surga ataukah masuk neraka. Karena itu para ulama banyak mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita beramal soleh tidak usah ada niat-niat yang lain kecuali hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah pernah menyampaikan, walakinnahu akhbaro wa khabaru sidqun annahu la yaf'alu hadha bal yaghfiru lil mu'minin wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatin wa yu'adzibul munafiqina wa yukhalliduhum fin nari adlan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada kita bahwa, dan kabar Allah ini pasti benar, bahwa Allah itu tidak akan berbuat bahwa manusia itu dimasukkan ke surga adalah karena amal perbuatannya. Tetapi yang dilakukan Allah adalah yaghfiru lil mu'minina. Allah memberi ampunan, memberi maaf kepada orang-orang mukmin. Wa yudkhiluhumul jannata. Lalu Allah memasukkan orang-orang mukmin itu al-jannata, ke surganya Allah, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'adzibal munafikin, dan Allah mengadab orang-orang munafik, wa yukhalliduhum finnar, dan mengekalkannya di neraka adlan, dan itu sebuah pembalasan yang adil bagi mereka. Jadi sekali lagi, amal perbuatan kita itu ternyata tidak menjadi penentu apakah kita masuk surga ataukah tidak. Kita masuk surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa kita harus giat beribadah, dan tentu tujuan kita, niatnya tidak boleh selain mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan surga neraka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakinlah, apabila kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pasti juga akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kita melihat saudara-saudara kita mungkin masih belum bisa bertaubat dari dosa-dosa yang mereka lakukan, maka janganlah kita meremehkan mereka. Janganlah kita memandang dengan mata sebelah. Siapa sangka, siapa yang mengetahui, barangkali Allah berkehendak bahwa orang tersebut mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah, sehingga akhirnya dia bertobat, sehingga akhirnya di akhirat dia pun bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba seringkali justru menjadi jalan hamba tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seringkali ada seorang hamba yang melakukan dosa dan maksiat, tapi di situ dia tetap mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya diberinya dia hidayah, hingga akhirnya dia bertobat. Jadi jangan memandang rendah mereka, jangan meremehkan mereka, tetapi yang bisa kita lakukan adalah doakanlah mereka. Mudah-mudahan dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, Allah tetap menyayangi mereka dan Allah memberikan hidayahnya kepada mereka. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul selalu mendoakan tidak hanya orang-orang yang beriman, bahkan orang-orang kafir pun didoakan oleh Rasul, yaitu Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjukmu kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Yang selanjutnya, marilah kita ingat, marilah kita jadikan ini sebagai renungan. Ada sebuah nasihat yang mulia dari Ibnu Athaillah Sakandari dalam karya besarnya yaitu kitab Hikam. Di situ beliau menyebutkan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Bahwa Ibnu Athaillah Sakandari ini mengajarkan kepada kita pentingnya untuk tidak mengandalkan amal kita. Min alamatil i'timadi 'alal amal,
salah satu di antara tanda bahwa kita terlalu mengandalkan amal kita, yang ini harus kita hindari, yaitu nuqsanur roja inda wujudiz zalal, yaitu kurangnya roja, kurangnya optimisme kepada adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini di dunia ini itu akan fana, akan rusak. Maka di akhirat nanti kita itu hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Ibnu Athaillah Sakandari, orang-orang yang gampang berputus asa atau bahkan orang-orang yang tidak percaya adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini terlalu percaya diri dengan amal-amalnya, justru ini yang tidak benar, ini yang tidak baik. Maka dari itu sekali lagi, marilah kita semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat beramal soleh, tetapi kita tidak boleh terlalu meyakini seyakin-yakinnya bahwa amal soleh itu adalah penentu nasib kita di akhirat nanti. Jangan salah, penentunya adalah rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat atau kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu dikasihi. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kajian-kajian yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.